Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai ya Bapak Ibu ya. Yang terhormat para pejabat di lingkungan BNPB, Kementerian Lembaga, dan pemerintah daerah. Yang kami hormati para pelari tangguh Inaris Virtual Run 2022 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam satu layar dalam rangka Technical Meeting Inaris Virtual Run 2022. Pelari tangguh yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan video singkat mengenai aplikasi Inaris.
para pelari tangguh yang kami hormati, seperti video yang kita saksikan bersama tadi, bahwa Inaris merupakan salah satu aplikasi layanan publik yang dimiliki oleh BNPB. Inaris ini memiliki dua versi, yaitu versi web dan versi aplikasi smartphone, yang mana keduanya mempunyai fungsi untuk pengurangan risiko bencana. Sehingga dengan adanya Inaris, harapannya edukasi kebencanaan bisa dengan mudah diakses melalui platform yang diketahui oleh masyarakat. Di tahun ini, BNPB melalui Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana menyelenggarakan Inaris Virtual Run 2022, yang mana event ini merupakan salah satu rangkaian lomba tahunan Inaris untuk mendukung pelaksanaan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang diadakan setiap tahunnya oleh BNPB. Tujuan dari lomba ini sendiri, selain untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas, adalah untuk mengenalkan Inaris kepada masyarakat. Dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan masukan serta ide inovatif untuk pengembangan Inaris ke depan sebagai salah satu layanan publik yang dimiliki oleh BNPB. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami mohon kepada Bapak Dr. Agus Wibowo selaku Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan waktu dan layarnya Bapak. Oke, tes suaranya bisa didengar kah? Cukup suaranya ya? Ya, Bapak. Sudah jelas Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua nih, para runner semua nih dari seluruh Indonesia. Ini ada 1000 yang daftar, tapi yang hadir baru 132 ya. Nggak apa, mungkin nanti bisa nyusul hadirnya. Oke, jadi yang pertama-tama kita menyambut baik ini dari saya dari komunitas pelari tangguh dari BNPB, ini khususnya dari BNPB sebenarnya dibentuk untuk seluruh Indonesia. Dan ini dari BNPB kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari runner semua yang hadir pada hari ini maupun yang sudah mendaftar. Jadi catatannya ada 1000 yang sudah mendaftar, sudah ditutup kemarin. Dan moga-moga ini salah satu tujuan utama adalah kita bukan tujuannya adalah bukan untuk juara ya. Kita tujuannya bukan untuk supaya bersatu dan sebagainya, tapi tujuan utamanya adalah untuk supaya tadi disebutkan supaya sehat dan bugar, dan tentunya untuk menjaga atau menaikkan imunitas supaya kita tahan terhadap berbagai macam penyakit yang mungkin salah satunya COVID, itu salah satunya. Sehingga ada beberapa aturan-aturan, tidak ada yang bisa langsung sehari selesai 45 kilo, tapi ada minimal, saya kira paling cepat saya kira bisa 3 hari minimal. Itu salah satu caranya, dan ini adalah salah satu untuk menjaga kebugaran dari kita semua, ini salah satunya. Terutama bagi personil dari BNPB, BPBD yang tugasnya sangat berat, sehingga kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran supaya bisa melaksanakan tugas yang berat yang setiap hari harus kita laksanakan dengan baik. Saya kira para runner ini juga banyak yang bekerja juga, dan tentunya untuk bekerja kita membutuhkan kebugaran fisik kita dan kesehatan kita, dan tentunya imunitas juga harus kuat sehingga kita sehat terus. Intinya itu adalah intinya. Jadi harapannya rekan-rekan semua bisa berpartisipasi di sini dan juga tentunya bisa mengenal aplikasi Inaris. Tadi sudah disebutkan. Jadi dengan aplikasi Inaris ini rekan-rekan bisa mengetahui ada berbagai risiko bencana apa aja di tempat masing-masing. Jadi salah satu strategi yang kita harapkan yang pertama adalah kenali risikonya. Jadi Inaris ini bisa digunakan untuk mengenali risikonya. Misalnya kalau di kantor saya ini di BNPB ini Jalan Pramuka ini, kalau kita lihat di sini ada risiko banjir sedang, kemudian ada risiko gempa ringan, di sini ada rendah lah, risiko gempanya rendah di sini. Dan satu lagi bencana yang biasanya selalu ada di gedung-gedung adalah kebakaran. Dan ini untuk mengenali supaya tentunya jika terjadi banjir, jika terjadi gempa, kita semua bisa mengenalinya dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat supaya kita selamat. Itu adalah intinya. Dan tentunya setelah kenal risikonya, kita siapkan strateginya, dan yang paling penting adalah selalu siap untuk selamat. Artinya bencana kapan saja akan datang, jadi kita siap menghadapinya. Salah satunya dengan menjaga kebugaran
dan kesehatan badan kita sehingga kita siap untuk bereaksi dan bisa jika terjadi bencana kita bisa menyelamatkan diri dengan baik. Itu saya kira harapan seperti ini. Saya kira terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan pelari semuanya dan pelari tangguh semua ini, pelari tangguh semua. Dan sekali lagi terima kasih dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur atas kesediaannya untuk memberikan sambutan pada acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, ada baiknya kita foto bersama dahulu ya Bapak Ibu ya. Dimohon untuk Bapak Ibu para pelari tangguh di sini mengaktifkan layar videonya untuk kita berfoto bersama. Tiga, dua, satu. Satu lagi ya. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan menyimak paparan teknis mengenai mekanisme penyelenggaraan Inaris Virtual Run 2022. Untuk penyampaiannya akan dibantu oleh Bapak Yudi. Bapak Yudi sudah siap ya? Kepada Bapak Yudi kami persilahkan waktu dan layarnya Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan untuk share screen-nya? Izin. Siap sudah, Mas. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, izin perkenalkan, saya Yudi Widastomo, staf analis di BNPB, mewakili dari teman-teman panitia dari BNPB, pelari tangguh. Izin untuk menyampaikan beberapa ketentuan dari kegiatan Inaris Virtual Run 2022 ini. Jadi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan kita dalam memperingati juga bulan pengurangan risiko bencana yang tahun ini akan dilaksanakan di Kalimantan Timur. Jadi mengajak seluruh peserta dari Indonesia, dari BNPB, Kementerian Lembaga, BPBD, dan juga dari daerah. Baik, jadi seperti tadi ini disampaikan, ada 3 tujuan utama dari kegiatan kita ini. Yang pertama, kita ingin memperkenalkan secara lebih luas dari aplikasi Inaris ini agar lebih banyak diakses oleh teman-teman, baik dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan juga masyarakat umum. Dan yang kedua, kita ingin menjaga kebugaran dan imunitas kita, karena kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur, kita seringkali tugas tidak mengenal waktu sehingga membutuhkan fisik yang lebih sehat dan lebih kuat. Sehingga dengan berlari harapannya kita akan terus menjaga kesehatan kita. Dan yang ketiga adalah melalui aplikasi Inaris ini kita juga berharap dapat menerima masukan, ide-ide kreatif dalam pengembangan fitur aplikasi ini ke depannya. Jadi untuk jadwal kegiatannya dalam rangkaian kegiatan Inaris Virtual Run 2022 ini, jadi kemarin pendaftaran sudah kita lakukan dari tanggal 15 September sampai 30 September, dan tanggal 28 kemarin sudah memenuhi kuota sebanyak 1.000 peserta sudah mendaftar. Ini kami juga sangat senang sekali karena banyak sekali yang minat untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian hari ini kita melaksanakan technical meeting, dan periode lari adalah mulai besok hari Sabtu tanggal 1 Oktober sampai 17 Oktober 2022. Dan nanti untuk pengundian door prize nanti kita rencanakan di antara tanggal 21 atau 22 Oktober 2022. Dan selanjutnya nanti untuk bagi yang menerima hadiah nanti akan kita kirimkan hadiahnya mulai tanggal 23 Oktober sampai 30 November untuk targetnya. Baik, seperti tadi yang disampaikan Pak Direktur, jadi memang sudah ada 1.000 peserta yang sudah mendaftar, di mana kategorinya kalau kita lihat dari BNPB sendiri, ini juga sudah lumayan banyak, ada 153 orang. Kemudian BPBD ini ada 285 orang, Kementerian Lembaga 115 orang,
praktisi kebencanaan 127 dan lain-lain. Mungkin ini lebih banyak atlet ya nanti yang ikut ya. Ini ada 320 orang. Dan kalau kita lihat prosentasenya, ini mayoritas memang yang ikut adalah laki-laki sebanyak 82%. Jadi ini rincian dari total pendaftar dari 1.000 yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, setelah kita lihat lebih detail kembali dari seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini, ternyata ini sangat menarik. Jadi dari 1.000 peserta ini sudah banyak sekali mewakili wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh, Pulau Sumatera, di Pulau Jawa ini paling banyak ya, ini di daerah sekitar Jakarta, kemudian sekitar Jawa Tengah DIY, di Pulau Bali, Kalimantan ini juga ada berbagai wilayah yang mendominasi, termasuk di Sulawesi hingga di Papua. Jadi ini kita sudah lihat secara detail spasialnya mungkin hampir merata di seluruh wilayah nasional untuk pesertanya. Nah, untuk peraturannya sendiri ini memang kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur, kita tujuannya memang tidak untuk lomba seperti lomba yang profesional, paling cepat, paling jauh. Nah, ini kita lebih ke untuk menjaga kesehatan, sehingga ini beberapa peraturan memang tidak terlalu berat, karena memang harapannya kita bisa lebih konsisten untuk lari atau berjalannya. Jadi yang pertama, ini boleh dilakukan dengan berjalan atau berlari outdoor, sehingga ini tidak boleh menggunakan treadmill. Kemudian syaratnya nanti adalah untuk finish menempuh jarak 45 km. Kemudian pace yang diterima adalah minimal 6, maksimal 15 menit per kilo. Sehingga teman-teman yang sudah terbiasa lari kencang, pace-nya 4, 5, nanti bisa lebih sabar untuk lebih pelan larinya untuk menunggu yang lain. Kemudian satu hari ini hanya boleh sekali submit, jadi biar ini kita harapannya tidak orang terlalu ngejar-ngejar lari, nanti seharian lari, malah nanti lupa nggak kerja. Jadi kita hanya batasi sehari hanya boleh 1 kali submit dengan waktu maksimal adalah 90 menit. Jadi nanti bisa pagi hari, atau nanti sore hari, atau mungkin malam hari. Dan kalau ternyata Bapak Ibu nanti waktunya lebih, ternyata 91 menit atau 95 menit, nanti Bapak Ibu bisa lakukan crop dari aplikasi Strava-nya. Kemudian peserta wajib memfollow IG Inaris BNPB dan juga subscribe untuk YouTube Inarisnya. Ini nanti syarat untuk follow ini nanti kita cek saat pemberian hadiah. Nanti Bapak Ibu kalau ternyata dapat undian door prize tapi ternyata tidak follow, nanti bisa kita tunda hadiahnya. Kemudian menggunakan hashtag di Strava, bulan PRB 2022, kemudian SC Week 2022, Inaris, dan pelari tangguh. Minimal adalah 4 hashtag ini. Kemudian wajib recordnya adalah menggunakan Strava dan melaporkan hasilnya nanti melalui aplikasi Inaris Personal dan link yang disediakan khusus untuk pengguna iOS. Nah, sedikit untuk tata cara pelaporannya, ini nanti akan kita praktekkan juga. Jadi untuk tata caranya yang pertama, nanti Bapak Ibu silahkan download aplikasi Inaris Personalnya yang ada di Android di store-nya, kemudian login dengan akun yang dimiliki, nanti ada beberapa pilihan akun, dan nanti bisa buka menu fitur, kemudian pilih lapor kegiatan, kemudian bisa klik untuk mulai laporan, kemudian pilih nanti ada kegiatannya adalah virtual run untuk resiliensi. Mungkin teman-teman BPBD yang sudah terbiasa lapor kegiatan untuk COVID, Satgas untuk PMK, dan yang lain mungkin sudah terbiasa untuk menggunakan fitur lapor ini. Kemudian ada beberapa data pelaporan yang perlu diisi seperti tanggal aktivitas, nama peserta, EBIP, jarak lari, waktu aktivitas, link Strava-nya. Ini nanti kita gunakan untuk memvalidasi apakah lari yang dilakukan sudah sesuai dengan yang di-input dalam laporan. Kemudian ada untuk detak jantungnya. Kemudian kalau yang di Android nanti juga sudah bisa langsung ambil foto, aktivitas, selfie, dan pilih simpan. Dan ini adalah kurang lebih tampilannya, nanti bisa langsung datanya akan tersimpan. Ini sekilas kita coba tunjukkan tata caranya secara singkat untuk tata cara pelaporannya.
Baik, Bapak Ibu, sebetulnya tadi ada videonya, ada suaranya, tapi sepertinya lupa nggak terchecklist ya untuk suaranya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali nanti di paparannya nanti akan dibagikan dan juga sudah diupload di YouTube juga nanti. Nah, Bapak Ibu sedikit ini mungkin ada beberapa tips yang nanti harus dilakukan jika Bapak Ibu nanti menemui masalah bahwa di awal waktu aplikasi dibuka nanti uh, nanti akan nanti tidak muncul menunya, jadi ada stuck di awal. Dan nanti bisa melakukan cara ini, nanti bisa clear data sesuai tahapan ini. Jadi nanti klik tahan tombol icon inarisnya, kemudian nanti pilih info, kemudian nanti bisa pilih penyimpanan, nanti setelah itu bisa clear data. Ini mungkin ditemui di beberapa device untuk beberapa device yang mungkin dulu pernah install kemudian di uninstall, dan mungkin karena ada beberapa pembaruan nanti bisa melakukan cara ini biar aplikasinya bisa lancar untuk digunakan. Nah, kemudian khusus untuk yang pengguna iOS nanti karena nanti untuk iOS ini masih proses verifikasi oleh pihak iOS-nya, jadi aplikasinya belum masuk di App Store-nya. Jadi untuk pelaporan nanti menggunakan portal yang ada di link yang sudah dibagikan juga, seperti kemarin bisa mengecek untuk HeyBeep, kemudian link Zoom, dan di bawah nanti akan ada form untuk pelaporan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa klik form pelaporan untuk user iOS,
kemudian nanti bisa isi hampir sama, ini ada data EBIB, nama peserta, kemudian tanggal, kemudian jarak aktivitas, waktu, kemudian pace larinya, dan link dari Strava-nya. Kemudian kalau yang di sini nanti perlu mengisi juga untuk aktivasi lokasinya dan pilih submit, dan nanti akan bisa melihat hasilnya akan masuk ke dalam dashboard. Nah, untuk catatan tambahan, jadi nanti karena nanti ini kan kita akan laporannya tiap hari, sehari adalah 1 kali submit, sehingga pelaporan diharapkan bisa dilakukan pada hari yang sama, mungkin setelah berlari atau mungkin sore atau malamnya. Kemudian untuk melihat hasil pelaporannya, Bapak Ibu nanti bisa melihat di websitenya di sini di inaris.bnpb.go.id /virtual run/ kemudian bisa lihat di menu data, kemudian pilih aktivitas virtual running. Di situ nanti akan ada 2 info. Yang pertama data virtual running untuk yang melihat setiap pelaporan, yang kedua adalah rekapitulasi dari setiap EBIB. Jadi Bapak Ibu misalkan sudah 2 kali lari, nanti akan terlihat total jarak yang sudah ditempuh selama 2 kali lari tersebut. Sedangkan kalau yang di atas ini lebih laporan per larinya, jadi lari ini 5 kilo, waktunya berapa, dan pace-nya berapa, seperti itu. Nah, kemudian untuk hadiahnya, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah melihat dari poster yang sudah disampaikan, bahwa nanti memang ada hadiah untuk 200 finisher tercepat, nanti akan kita bagikan jersey dari jersey Inaris dan juga medali. Ini nanti untuk 200 finisher pertama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang nanti ternyata nggak masuk dan mungkin belum dapat jersinya, nah ini kita nanti juga ada hadiah tambahan, di mana ini nanti akan diundi untuk semua finisher. Jadi Bapak Ibu nanti yang berhasil finish 45 kilo dalam waktu tadi 1 sampai 17 Oktober nanti berkesempatan untuk mengikuti undian untuk mendapatkan door prize, ada HP Android Samsung Galaxy A21s, kemudian ada 5 smartwatch, 5 Huawei Band 7, 5 pasang sepatu Arcus Six, kemudian ada earphone Sony, ada waist bag, dan ada beberapa dari sponsor, ada 10 tabungan senilai 200.000 masing-masing, dan juga 10 tabungan senilai 300.000, kemudian juga ada 200 watch health ticket, dan juga nanti ada tas laptop sebanyak 50. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu beberapa ketentuan dan mekanisme tata cara dari kegiatan Inaris Virtual Run 2022 ini, dan selanjutnya nanti akan ada sesi praktik yang akan dijelaskan step by step dari penggunaan aplikasi Inarisnya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa juga untuk sambil mencoba menggunakan, pertama mungkin medali dulu dan sekaligus bisa mencobanya. Terima kasih, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi atas penjelasan teknis dari event ini. Bapak Ibu para pelari tangguh diingatkan kembali untuk yang belum absen, untuk diisikan terlebih dahulu absensinya. Untuk link absensi sudah kita share di kolom chat. Lalu untuk yang ada pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu ya. Nanti di sesi selanjutnya akan ada sesi tersendiri untuk tanya jawab. Selanjutnya kita simak dulu untuk tata cara dan praktik pelaporan virtual run di aplikasi Inaris yang akan dipandu oleh Bapak Didik. Untuk Bapak Didik dipersilahkan waktu dan layar. Silahkan Bapak Didik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, pelari tangguh. Mohon izin saya akan menjelaskan sedikit terkait pelaporan di Inaris personal untuk Inaris Virtual Run ini. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk menginstal terlebih dahulu Inaris personal, dapat dicari di Google Play dengan nama pencariannya Inaris personal. Baik, apakah semuanya sudah menginstal Inaris personal, Bapak Ibu sekalian? Sudah.
Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan login. Jadi untuk pelaporan ini diharapkan untuk login terlebih dahulu menggunakan akun yang Bapak Ibu sekalian punya, bisa menggunakan Google ataupun Facebook ataupun Twitter seperti itu. Saya contohkan menggunakan Google dan saya gunakan untuk bahasa di aplikasinya. Di paling bawah ini saya pilih bahasa Indonesia. Bisa juga dipilih menggunakan bahasa Inggris. Kita akan login dengan Google. Baik, setelah login dan juga masuk ke tampilan utama, Bapak Ibu sekalian klik di tombol fitur di bawah, bentuknya kotak-kotak itu, lalu diklik lapor kegiatan. Lalu setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa pilih mulai laporan. Nah, di isian yang pertama, Bapak Ibu sekalian isikan di nama kegiatan, dipilih virtual run untuk resiliensi. Oke, simpan. Lalu tanggal aktivitasnya, kita pilih semisal ini hari ini. Waktunya, waktu sekarang semisal. Lalu nama peserta, bisa kita isikan. Dan juga EBIB-nya. Nah, EBIB ini diharapkan diisi lengkap dengan angka nolnya, seperti yang Bapak Ibu sekalian dapatkan di kartu EBIB-nya. Jadi 0345 ini saya contohkan. Untuk jarak aktivitasnya dalam satuan kilometer, nanti bisa diisikan semisal 6,5. Lalu untuk waktu aktivitas bisa diisikan di sini contohnya dalam waktu 55 menit. Ataupun nanti kalau ingin diisi jamnya, misalnya 1 jam 20 menit, bisa diisi dari kolom jam, lalu menit dan juga detiknya. Lalu link dari Strava, kita akan ambil dari Strava. Kita buka aplikasi Strava, lalu pilih yang bagian paling kanan, yang U ini, lalu pada aktivitas yang sudah terekam ataupun terrecord, Bapak Ibu sekarang klik tombol share. Jadi ada tombol share di sini. Kita klik share activity. Lalu setelah klik share activity, kita pilih more. Lalu selanjutnya kita cari yang paling bawah, copy to clipboard. Nah, setelah tersalin, Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke aplikasi Naris Personal, lalu di paste link activity-nya, dan bisa dihapus untuk yang paling depan. Jadi dimulai dari https, Strava, app, link, garis miring, dan lain-lain. Nah, untuk rata-rata detak jantung ini bisa diisikan, bisa tidak, opsional saja. Apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan smartwatch dan di Strava-nya terisi, Bapak Ibu sekalian bisa diisikan di sini. Contohnya misalnya 125 BPM. Oke. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian klik ambil foto. Ambil foto ini boleh selfie, boleh diupayakan selfie sih untuk kegiatannya. Oke. Lalu diklik
simpan. Nah, ini akan muncul peringatan apakah data sudah benar, jadi dipastikan terlebih dahulu apakah data yang Bapak Ibu sekalian inputkan sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Oke, karena tadi gagal terkirim, kita akan lihat di history, lalu kita lakukan sinkronisasi dengan klik tanda panah di sebelah pojok kanan atas. Apabila sudah ada nomornya, itu berarti data Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke dalam server, seperti itu. Baik, itu untuk cara pelaporannya. Mas Saya Didi, ingin tunjukkan. Siap? tadi lari ke laporan ke mana ya? Iya, Pak. Dari garis personal? Di analisa personal, Pak, ya? Di Ya, fitur, Pak, izin. Saya di menu ulang ya. sebentar, Pak. Fitur. Di fitur, Pak. Siap. Fitur terus? Di fitur, lalu lapor kegiatan. Izin. Kok di tempat saya nggak ada ya? Sudah diupdate belum Pak Di Ujahan? fitur. Oh, harus di-update dulu ya? Diupdate dulu, Pak. Ini Iya, sama Pak. nih. Di-update dulu, Sama Pak. ini. Ada, sampai sini sama, Pak. Lapor activities report. Ya, activities report, lalu start report ya, Pak, di sini. Oh, ya. Ya, terus nama kegiatannya diisi virtual run Oh, oke. untuk resiliensi. Lalu Oh, tinggal diisi isiannya sih, Pak. Siap. oh di situ. Siap, Pak. Virtual run, oke. Oke, Tinggal diisi tanggal Oke. dan lain-lain. Siap, Pak Jahan. siap. Makasih. Oke, Baik, Bapak Ibu lanjut. sekalian, itu untuk cara pelaporannya. Nanti saya ingin tunjukkan sedikit untuk dashboard monitoringnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa akses untuk dashboard monitoring ini melalui alamat inaris.bnpb.go.id/virtual run. Di link tree yang sudah tersedia, yang ada di profil Instagram inaris_bnpb itu juga sudah kami cantumkan. Jadi ini adalah dashboard Inaris Virtual Running untuk event ini. Yang pertama tadi yang sudah ditunjukkan oleh Mas Yudi tadi di layer peserta virtual running. Jadi diklik di sebelah kanan ada layer peserta virtual running. Nah, ini bisa terlihat sebaran lokasi dari peserta yang sudah mendaftar seperti itu. Lalu bisa juga melihat aktivitas Inaris Virtual Running. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melaporkan melalui aplikasi Inaris Personal, khususnya untuk yang Android, ini sudah bisa melaporkan di sini langsung melalui Inaris Personal. Lalu di bawahnya ada pelaporan aktivitas virtual running. Nah, apa bedanya aktivitas dan pelaporan yang di nomor 2 ini adalah yang pelaporan aktivitas virtual running ini sementara untuk yang user iOS, yang sementara memang belum bisa melaporkan langsung melalui Inaris Personal. Jadi harus melaporkan melalui form pelaporan yang bisa diakses melalui dashboard ini, dapat diklik di form pelaporan. Ini bisa diisikan melalui sini, ataupun bisa juga melalui link tree yang sudah disediakan. Selanjutnya, dari sini kita juga bisa melihat rekapitulasi aktivitas Bapak Ibu sekalian yang sudah dilaporkan. Dengan cara klik data, lalu aktivitas virtual running.
klik tab sebelah dulu coba. Ya. Diklik tabs-nya sebelah. Oh iya, Pak. Kok di aku cepet ya? Oke, Pak. Coba saya lewat ini ya. Pak Didi, interupsi Pak Didi. Ya, Pak. Oke, mohon izin mau menanyakan. Mohon maaf ini lagi saya berhenti ini, lagi driver soalnya. Untuk finish ke 45 kilo itu apa harus 3 hari, apa harus tiap hari, apa gimana Pak? Pak petunjuk Pak. Bisa dicicil Pak sampai tanggal 17 Pak. Jadi 17 hari totalnya Pak. Berarti Jadi bisa tidak dibagi-bagi. tidak harus tiap hari Pak Didi ya? Tidak harus Pak. Oh siap. Mohon izin Pak Didi, kebetulan ini kan saya lagi driver. Ya, Kebetulan Pak. saya juga driver pimpinan juga. Mohon izin untuk menyelesaikan dulu, keluar dulu dari Zoom. Tidak apa-apa Pak Didi ya? Oh iya, siap Pak. Siap. Oke, mohon izin, mohon maaf Ya. semuanya. Ya, Selamat Pak. sore. Selamat sore. Sore Pak Heri, hati-hati di jalan. Atau izin Pak Ridwan dari Bapak bisa Pak ya? Ini saya udah coba pindah ke Google Chrome masih belum bisa nih Pak. Izin Pak. Coba aku share ya. Siap Pak. Izin co-host. Siap sudah Pak. Siap. Nah ini kan. Kalau yang dari aplikasi langsung lewat aktif apa? Lewat sini ya. Kalau yang dari aplikasi itu langsung ke sini. Nah ini yang per aktivitas, yang ini yang rekap per EBIB ya. Tapi kalau yang lewat pelaporan apa namanya form itu masuknya lewat sini. Kalau ini yang per aktivitas detail, kalau yang ini rekap per EBIB. Atau kalau masing-masing ngelihat detailnya juga sebenarnya bisa by poin laporan dari layer aktivitas pelaporan, misalnya seperti ini. Ini kan yang lapor dari form. Ini ketahuan siapa. Informasinya bisa lihat per laporan dari sini juga. Kalau per laporan, tapi kalau kumulatif baru lewat tabel. Kalau yang per laporan dari aplikasi itu bisa lewat sini juga. Misalnya ini udah ada yang coba lari nih, curi start ini dari Bali, lagi di pantai. Ternyata Pak Dir ini curi start nih. Udah 1 jam larinya. Tuh kalau untuk dari dashboard ya, tinggal lihat dari sini. Untuk poinnya lihat dari layer, kalau untuk rekap dan detail table lihat dari data di atas. Itu kira-kira Mas. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Ridwan. Itu Mas Mas Didi, yang tadi di aplikasi kalau yang baru install diingatkan untuk memvalidasi GPS-nya.
Oh ya, siap, Pak. Karena tidak semua device GPS-nya langsung benar sesuai dengan lokasi. Siap, Pak. Jadi bisa dipastikan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, untuk lokasinya, apakah sudah sesuai atau belum, dan dipastikan sudah diaktifkan terlebih dahulu GPS-nya sebelum nanti melaporkan kegiatan atau aktivitas penularan ini. Baik, mungkin itu untuk praktek dan juga melihat dashboard pemantauan untuk aktivitas penularan ini. Waktu saya kembalikan lagi kepada Mbak Ria. Terima kasih. Terima kasih Pak Didik dan Pak Ridwan untuk panduannya. Selanjutnya untuk para pelari tangguh yang punya pertanyaan, silahkan jangan sungkan dan malu untuk raise hand. Kita akan mulai dari antrian pertama ya. Silahkan Bapak Ibu jika memang ada pertanyaan langsung Boleh, saja. aku Mbak. Oh silahkan Pak Ojahan. Ini kan ada link tree-nya juga ya. Kalau misalkan saya ini pakainya Android, apakah boleh saya store reportnya itu by Linktree atau harus mesti dari Inaris personal? Silahkan Pak Yudi mungkin bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Ojahan untuk pertanyaannya. Jadi harapan kita karena kita juga ini untuk mengoptimalkan dari aplikasi Inarisnya. Jadi memang sebenarnya tadinya untuk semua itu menggunakan aplikasi, jadi yang Android maupun iOS. Tapi karena yang iPhone itu ternyata lumayan ketat, jadi ini masih proses sehingga belum bisa menggunakan aplikasi yang di iPhone-nya, sehingga itu sebetulnya untuk ini Pak, untuk cadangan agar bisa tetap terlapor, jadi menggunakan yang melalui ini Linktree. Jadi kalau boleh semuanya, kalau yang khusus Android, biar bagus juga nanti pelaporannya, ada fotonya juga lebih mudah melapornya pakai HP, bisa menggunakan yang di aplikasi Inaris saja gitu. Itu berarti diupayakan pakai Inaris gitu ya? Iya betul, biar sekalian. Kecuali kalau HP-nya iOS. Ya, untuk yang pelaporan yang di Linktree itu hanya untuk yang user iPhone gitu. Oke. Nah, karena nggak bisa, aplikasinya nggak ada ininya, menu pelaporannya belum keluar gitu. Siap. Terima kasih. Izin mungkin Mbak Ria terkait yang PES, sepertinya PES sama yang AVG PES itu sama ya, kalau di lari kan sama ya, kalau di data ini Strava-nya. Sepertinya itu bukan masalah yang ini, atau berbeda ya? Kalau di... Berbeda Pak. Oh ya? Iya, karena dia ada pilihan fase dengan average pace. Jadi saya pernah coba itu, yang betul itu average pace-nya Pak. Kalau fasenya itu kadang-kadang terlalu cepat gitu pun. Kalau yang pakai moving time itu dari yang moving time dibagi jarak dibagi moving time kan, yang AVG pace itu? Iya Pak, yang akurat itu average pace-nya Pak. Oh iya, iya betul, berarti udah betul. Karena nanti yang di sistem juga membaginya itu, jadi nanti ininya akan dibagi dari total jarak dibagi jumlah waktu. Jadi waktu di sini lebih ke moving time ya, jadi bukan yang elapsed time-nya. Jadi kalau memang istirahat di pause dulu selama 5 menit atau 10 menit itu nggak apa-apa. Seperti itu. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Jadi untuk hari ini Bapak Ibu bisa langsung mencoba ya untuk aplikasinya. Masalah detak jantung itu Pak, bagaimana Pak? Misalnya kalau saya tidak pakai smartwatch, kemana pula itu Pak? Ya nggak apa-apa, itu kan opsional. Opsional tuh tidak wajib, jadi boleh diisi, boleh enggak. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan smartwatch saja bisa mengisinya. Kalau merekamnya larinya pakai HP, tidak ada detak jantungnya nggak apa-apa Pak, nggak usah diisi, karena itu nanti nggak masuk di ini juga, dihitung untuk penilaiannya juga nggak ada. Jadi nggak apa-apa Pak, santai Pak, pakai yang nggak usah. Mas Yud. Siap. Sekedar klarifikasi. Berarti setiap peserta cuma bisa submit 1 kali per hari. Betul? Ya betul.
maksimal mereka exercise 1,5 jam, betul ya? Betul. Oke. Rata-rata pace yang diterima untuk disubmit adalah 6 sampai 15 menit per kilometer ya? Ya, betul. Oke, siap. Ya, ini nanti kita share juga ya, kita masukkan ke dalam Linktree ya untuk Bapak Ibu untuk ketentuannya. Yang pertama yang pasti ini harus outdoor, tadi tidak boleh pakai treadmill. Kemudian, jadi tadi ada pertanyaan di chat juga, jadi 45 ini sebetulnya untuk 17 hari, jadi 1 sampai 17 Oktober. Cuman karena tadi ada hadiah untuk yang 20 finisher pertama akan mendapatkan jersey dan juga medali, sehingga ya Bapak Ibu mungkin kalau 200, Mas. Oh, 200. Oh, 20, jangan itu. Aduh, jangan dikurangin, bahaya itu. Ya, 200. Nah, jadi kalau pengen dapat finisher tercepat ya mungkin larinya tidak 3 kilo per hari. Nah, mungkin sehari bisa 5 kilo atau 8 kilo, sehingga nanti dalam 5 atau 7 hari bisa finish, sehingga masuk di 200 finisher tercepat. Itu Aduh, mungkin saya udah di share sama Mas Yudi ya, pakai pada rebutan ini. Iya Pak, saran Pak kalau bisa semua dapat ya Pak. Karena tergantung usia juga Pak. Kalau nanti di 50 tahun dipaksakan sakit jantung pula Pak, bagaimana Pak kan? Itu dia, itu namanya kita berolahraga sambil berpikir, toh. Itu dia, Mas Yudi itu bikin pusing orang memang. Kayaknya Mas Ojahan mau nambah kaos tuh. Belum dijahit, Pak. Ada strateginya Pak Ojahan ya. Aduh, kalau urusan strategi Tama itu paling jago itu. Bang Domingo lah. Latihan dia sampai aduh. ya, Mas nanti Yudi, kalau ya siap Pak Ridwan. diminta semua peserta untuk coba melapor posisi sekarang sebagai latihan. Kalau ada kendala dalam melapor, jadi bisa langsung dijawab di kita secara teknis. Ini makanya diharapkan semuanya melapor, kita cek di dashboard masuk atau tidak masuk. Itu satu. Yang kedua, takutnya ada beberapa device dengan posisi GPS tidak sesuai dengan lokasinya, nanti yang melapor kok tiba-tiba adanya di pulau yang berbeda gitu. Waduh. Nah, itu ada yang terjadi soalnya. Ya. Mas Ojahan misalnya lagi ke pulau mana, HP-nya tertinggal gitu kan. Gitu kira-kira ya. Ini aku lagi monitor, sudah ada sekian orang yang melapor, tapi saya sarankan semua melapor. Kalau ada kendala kita sampaikan jawaban. Pak, izin tanya Pak. Silakan Mas Yudi. Izin Pak. Saya udah coba melapor Pak. Itu udah bener belum ya? Tapi mungkin isinya sih masih ada yang agak-agak random saya ngisinya. Cuma cara pelaporannya udah seperti itu belum? Itu lokasinya di mana, Mas? Di DKI Jakarta, Pak. Oke. Jadi, udah masuk belum? Pakai HP ya? Ya, pakai HP. Ya, izin Pak Ridwan dan Bapak Ibu, Ya. Mungkin memastikan kalau nanti yang dimasukkan nomor EBIB itu harus lengkap ya. Jadi kalau nomornya 100 kan depannya ada 01. Nah, itu juga harus dimasukin ya. Jadi misal EBIB-nya 100 berarti 0 100. Kalau EBIB-nya 50 berarti kan 00 50. Jadi sesuai EBIB-nya. Jadi jangan cuman angkanya ya. Misalkan 0050 nulisnya hanya 50. Padahal depannya ada 0. Jadi 4 digit untuk EBIB-nya. Untuk yang diisi di ininya. Biar nanti membaca EBIB-nya bisa sama semua. Yang ngelapor barusan namanya siapa? Azid, Pak. Azid. Daerah Jakarta. Ya, DKI Jakarta, Pak. Enggak, DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Nah, ini kali ya? Ya, Oh, sama iya betul, Pak. Pak. Siap. Sama di gambar, Pak. Sama di Zoom. Sama dengan lagi nge-zoom. Nah, tanggal aktivitas nih kosong. Yang lain sudah benar. Untuk linknya benar nggak, Pak? Untuk linknya? Link Strava. Nah, kalau link Strava
yang tadi di-share tinggal copy, mungkin juga sampai angka digit terakhir doang kalau nggak salah ya. Soalnya tadi saya yang nyoba Strava, tapi nggak nemuin yang buat ini linknya. Jadi saya tadi more-nya itu adanya itu. Coba Mas Yudi, link Strava-nya. Kalau pakai kom harus via web, Pak. Web based Strava-nya, nggak bisa pakai app. Wah, ini jelas ini. Bisa juga diakalin itu, mungkin masukan bisa diakalin ketika share itu, coba share ke WhatsApp, itu ada linknya, biasanya bisa di copy. Itu lebih gampang juga. Dari Strava-nya share ke WhatsApp, itu akan muncul link. Dan mudah diaksesnya juga. Dari WhatsApp di copy, paste di sini ya. Betul, betul. Oke, bisa begitu, Mas Azid. Oke, ini ada 22 yang melapor termasuk yang uji coba. Ini nambah 24. Ternyata daerah Bali ada nambah 1 nih. Oh, ternyata dari Mataram. Insan Rahmana ya. Insan Rahmana, link Strava yang kosong. Nah, ini laporannya. Bravo. Bravo. Dari Pontianak ada yang lapor, tapi isinya kosong, tidak mengisi nama, tidak mengisi EBIB, tidak ada link Strava. Nah, ini berdasarkan uji coba ini mengingatkan kita bahwa yang wajib diisi itu harus ada, jangan sampai kelewat kosong. Ini dari Babel, dari mana ini? Bangka Belitung. Ada yang lapor. Muslikin. Di Jakarta lumayan banyak. Ada dari Bekasi. Udah lapor Om Ridwan, coba cek dulu. Di mana? Di rumah atau di mana? Di Jakarta. Jangan-jangan ada di mana gitu? Nggak ada, berarti nggak masuk dong. Di kantor ini. Ini Vanis siapa? Hah? Vanis Ginting siapa? Ya, Vanis Ginting. Di lokasi mana Jakarta? Ini banyak nih, udah ada 10 nih Jakarta. Aku di kantor. Di kantor ini ada lumayan banyak nih. Ya, makanya. Nih. Kalau di nggak kantor masuk, itu ada Pratama masuk. Hadir. Terus ada Atur masuk. Oh iya, saya itu. Nah, masuk. Oh, ada Didi masuk. Ah, siap. Ada Absen udah Yudi 1000 orang masuk. dah. Absen sudah 1000 orang. Ada tes. Wah, Yudi nih. Berarti udah valid itu, udah. Udah valid ya? Ya. Ini di kantor semua. Ini aku pengen lihat ada yang di ujung apa di belakang apa di parkir. Di helipad. Ya, izin Pak Ridwan, ini ada yang nanya. Nanti cara melihat ranking 200-nya gimana? Jadi nanti di data tadi ya Pak Ridwan, izin sekalian ini Pak. Oh iya, nanti di data yang rekap tadi Pak. Rekap tadi yang di atas, yang di bagian aktivitas runningnya. Bentar, ini linknya masih ngeload. Ini sedang nginput lumayan banyak berarti ini. Sedang berjalan. Tapi di sini nanti mungkin kita buatkan ranking ya. Urutan paling atas itu angka yang paling besar ya Mas Yudi ya. Bukan berdasarkan EBIB ya urutannya. Ya, itu kan izin Pak, saya coba yang share screen Pak. Bisa. Oke. Ya, izin Bapak Ibu nanti di sini kan nanti kelihatan ini nanti di sini. Nah, di sini tuh nanti kelihatan ini total jarak bisa disam. Jadi ini nanti kan kelihatan nih yang udah paling jauh siapa. Nah, nanti kita ambil 200 finisher pertama itu berarti dia yang dari berapa kali laporan dia yang udah menempuh 45%
pertama. Nanti akan kita kasih keterangan nanti yang sudah finish. Jadi misalnya nanti sudah hari kelima, nanti mungkin 30 orang finish, terus nanti akan kita informasikan juga nanti. Mungkin kurang lebih kayak gitu untuk melihatnya. Jadi bisa di-shot juga ini dari total jaraknya untuk ininya. Nanti Dan bisa di-search lihat dari juga. sini. Bisa dicari. Misalkan nanti untuk EBIT-nya. Nah, kalau di sini nanti untuk perlaporan tadi yang sudah di-input ininya. Jadi nanti juga teman-teman bisa sambil ngoreksi nanti kalau tadi harus ada HR, nanti sepertinya belum bisa karena teman-teman sebagian masih menggunakan dari kita juga masih menggunakan HP untuk merekam, jadi belum ada HR-nya. Jadi memang kecurangan itu memang agak susah. Cuma nanti kan kita di sini bisa ngelihat tuh dia kok larinya 1,5 jam bisa 20 kilo. Nah, berarti kan padahal itu nggak mungkin. Nah, nanti kita bisa cek di linknya juga kan. Ini misalkan contohnya ini. Nah, kan nanti ini bisa semuanya pun bisa lebih terbuka, bisa langsung ngecek siapa ini. Ini tuh 6,5 Pak Agus. Dia ngisinya ternyata 15 kilo, berarti kan nanti bisa dianulir untuk ininya laporannya itu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk. Jadi ini sebenarnya lebih terbuka untuk melihat nanti yang pace-nya nggak masuk akal atau larinya terlalu cepat. Nah, itu nanti bisa kita lihat bersama. Itu mungkin izin tambahan Pak Ridwan, teman-teman. Izin Pak Yudi dari Purbalingga menaikkan. Ya, siap Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih waktunya Pak Budi. Ini saya mau menanyakan terkait pelaporan menggunakan Inaris personal. Lah, HP saya kebetulan kan kadang nge-lag nih Pak, error. Apakah boleh laporan dengan Inaris personal dan pakai yang aplikasi, pakai yang link di website itu Pak? Linktree maksudnya? Iya. Izin Pak Ridwan, nanti bisa di ini Pak ya, di cross check ya Pak ya datanya ya, kalau ngelaporin 2 kali ya, ada yang di HP sama itu ya Pak ya. Bisa nanti setiap hari duplikatnya kan berarti kelihatan. kita akan meng-cross check lewat EBIB-nya ya. EBIB-nya. Lewat EBIB-nya, tapi disarankan bagusnya satu source saja. Kalau memang pakai HP saja, kalau mau pakai form saja. Kalau 2 kali minimal disampaikan nanti kan saya menyarankan dibuat grup. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu dilemparkan di grup. Nah, nanti dikasih tahu di grup, saya hari ini ngelapor lupa 2 kali gitu. 1 lewat HP, 1 lewat form. Nanti kita bisa memperbaiki. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan tidak double. Karena kalau double pun nggak akan dihitung 2 kali nanti. Kan jamnya sama ya. Di matur nuwun Pak, terima kasih. Nanti kita usahakan mungkin dengan 1 laporan. Ini mengantisipasi saja kalau HP-nya trouble begitu Pak. Terima kasih. Siap. Izin Mas, menanyakan sudah melaporkan mau dicek fitness. Daerah mana nih? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Lihat. Kalimantan Barat di Sintang kah? Di Skado, Pak. Oke, Dekat Sintang. Nah, ini Kalimantan Barat. Namanya Muhammad Ansari Mudahar ya? Ya, betul. Nah, ini lokasinya. Benar-benar ini lokasinya. Ya, masih di kantor, Pak. Nah, ini salah satu evidence base kan? Ya. Nah, itu kantor kita, Pak. BPBD Skadau. Oh, di kantor BPBD Pak ya? Ya. Ya, ini komplek perkantoran Pemda semuanya di lingkaran kipas itu. Semuanya di situ. Itu kantor BPBD kita di situ. Ya. Aman, Pak. Masuk, lancar. Oke. Izin, Pak, bertanya nanti ini kan mulainya besok ya tanggal 1. Kemudian ya, betul, Bapak. Kan sampai tanggal 17. Iya, sampai tanggal 17. Kan rencana saya juga ada rencana pengen ke Balikpapan nih, PRB. Kan masih di masa-masa itu ya. Kalau nanti saya input atau lari laporannya di Balikpapan, beda kota, gimana? Nggak apa-apa?
Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan nanti kita lihatnya jarak sama ininya. Percepatan jarak 45 kilonya. Ini sesuai dengan judul ya Mas Yudi ya. Iya, virtual bisa di mana saja, Pak. Jadi boleh di mana-mana loh. Aja. Oke. Berarti kali aja mesti harus ngecek sesuai. Oke, makasih. Mas Yudi, sedikit konfirmasi ya. Untuk besok kita mulai start itu 5.30 waktu Indonesia Barat, Timur, Tengah sama atau bagaimana? Kemudian di hari berikutnya apakah kita bisa mulai di jam 5 atau lebih awal? Karena kan yang sudah diketahui adalah batas maksimum submit adalah pukul 22 atau jam 11 malam. Jam 10 malam. Nah, untuk besok start dan untuk hari besoknya lagi apa bisa mulai lebih awal? Mungkin tidak 5.30. Coba dikonfirmasi aja. Ya, baik Mas Ikral. Izin Bapak Ibu, sebenarnya kalau terkait jam ini kita tidak ada pembatasan waktunya ya. Ya mungkin yang masuk akal saja, mungkin biar nggak nanti jam 1 malam ada yang lari kan, ini ngapain itu malam-malam, nanti dikira ronda malam. Jadi untuk waktunya sebenarnya kita tidak ada pembatasan, cuman ya menganjurkan saja biar mungkin aman untuk keselamatan, untuk ini juga mungkin pagi bisa jam 5 atau setengah 6 seperti itu Mas Ikral. Nah untuk yang malam itu maksimal kalau bisa melaporkan jam 22 itu sama. Jadi nanti kita biar tiap hari nanti bisa cross check data-data yang sudah masuk, data yang belum. Jadi nanti Bapak Ibu jika ternyata sudah melapor tapi ternyata belum terlihat, nanti bisa kita perbaiki datanya. Jadi seperti itu. Baik, terkonfirmasi ya. Berarti hanya besok saja 5.30 untuk kita start bareng-barengnya di 5.30 ya. Setelah itu bebas. Oke. Aku jabatannya apa? Sesuai yang disesuaikan. Nanti instansi kan BPBD Kabupaten Kendal. Unit kerjanya satuan tugas. Di jabatanku. Ya, sudah jelas ya Bapak Ibu. Oh, silakan Mas Bang Uji. Mas Yudi, aku nanya dong, harus tercantum di Strava kita atau gimana? Yang hashtag ya? Oh ya. Ya, izin Bang Uji, teman-teman, kalau yang hashtag itu karena kita mencoba untuk membantu untuk ini juga ya, untuk mendukung kegiatan bulan PRB. Jadi nanti bisa dimasukkan di deskripsi di Strava ya. Jadi kan kalau di atas kan judul virtual morning run atau ganti apa. Nah, bawahnya kan ada deskripsi ya. Nah, itu nanti bisa di-copy aja hashtag-nya di situ. Jadi ini biar nanti kelihatan kita masif di ya wajib, kalau wajib minimal yang 4 itu biar nggak terlalu penuh takutnya. Yang tadi di paparan. Nanti paparannya akan dimasukin di Linktree, nanti Bapak Ibu bisa lihat termasuk pertanyaan dari Pak Roni, tata cara menggunakan Inarisnya tadi, nanti ada di video, nanti bisa dicek juga, masuk tata caranya. Baik. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, apakah sudah lengkap? Di Linktree juga sudah ada ini juga, kontak panitia, nanti bisa dicek kalau ada kendala. Silakan Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Itu cara copy link Strava tuh kurang paham. Bisa dijelaskan lagi? Boleh saya tambah bantu ya, Mbak Gita? Boleh, Mas Ikral. Di-share dan bisa dibuka, coba dibuka Strava-nya. Kemudian tadi ada tombol untuk share. Nah, share itu langsung ke WhatsApp saja. Nanti biasanya ketika kita mengirim misalkan ke kontak teman atau ke siapa, ke grup misalkan, grup lari di tempat Bapak Ibu masing-masing, itu bisa ada linknya, tinggal di-copy, itu lebih mudah. Di-copy dari WhatsApp itu baru ditempelkan di laporannya di Inaris. Kebetulan saya sendiri harus lewat yang Linktree tadi karena pengguna iOS, karena belum siap. Nah, silakan di-copy itu. Jadi lebih mudah lewat WhatsApp. Yang pengalaman saya begitu. Jadi beberapa KL yang pernah saya ikuti bersama rekan-rekan di BNPB itu, saya untuk mengopikan link dari mendapatkan link dari Strava itu caranya saya lempar dulu ke grup lari saya copy dari situ, lebih mudah seperti itu lewat WhatsApp. Ada cara lain juga ada sih, tapi yang menurut saya lebih mudah itu. Sudah bisa Pak Bageta, coba. Sudah, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Ikra. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Mas Yudi. Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Oh, silakan Mas
Reza dulu ya, Mas Aziz ya. Oh ya. Oke. Itu Mas Yudi, mulai yang besok itu kan jam 5.30 ya. Sebetulnya izin Bapak Ibu, sebetulnya kalau jam itu kita tidak membatasi sebetulnya. Jadi yang penting tuh 1 hari itu 1,5 jam total larinya, kemudian 1 kali. Jadi larinya sebetulnya bisa pagi, sore, atau malam. Sebetulnya untuk jam itu ya mungkin ini aja ya biar aman, selamat, dan nggak bagus untuk kesehatan. Jadi nggak nanti jam 1 malam lari kan kelihatan nanti ini orang Itu ngapain. 5.30 itu untuk laporannya kan ya? Bukan larinya. Kalau saya sih nangkapnya larinya bisa yang untuk hari pertama nih. Hari pertama juga sama sih sebetulnya di ketentuan nggak ada ini pembatasan jamnya. Yang penting tuh waktu dalam 1 hari itu aja, 1 hari 1 kali submit dan 1,5 jam dengan pace 6 sampai 15. Oh gitu. Oke. Terima kasih Mas. Yang 5.30 sepertinya acara yang sebelah kemarin kali kok masih ini semua. Yang Santura ya benar. Di chat Benar, banyak Mas Yudi itu. 5.30. Banyak ikut event ini sepertinya Bapak Ibu semuanya. ATR BPR itu. Iya, yang tadi malam technical meeting. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Izin kalau bertanya, bisa Pak. setengah 4 kita mungkin kita cukupkan ya. Nanti ya, silakan. Halo izin, tadi saya Silakan, cek Mas. untuk yang pengiriman bukti untuk link iOS itu emang nggak ada opsi buat upload fotonya kah? Atau gimana Pak? Cuma ada opsi ini, lokasi saja ya? Iya betul Mas. Yang iOS memang karena kemungkinan pakai ini ya, pelaporannya pakai website, jadi nanti bisa pakai laptop atau pakai yang browser, itu ya nanti untuk opsinya tambahan hanya lokasi, tidak ada untuk terkait foto. Nanti foto bisa kita cek dari link Strava-nya paling. Oke baik kalau gitu Pak. Pak izin Pak, mau Untuk nanya dikit, waktu Pak. daftar kemarin kan saya ini Pak, daftarnya di Jawa kan ya, untuk alamatnya. Nah, sedang Kenapa ini? Halo? Ya, halo, tes. Ya, Iya, Mas, Pak. lanjut Mas. Ya, saya dulu Daftar di Jawa. kan waktu daftar ya daftar dari Jawa kan. Terus ini saya masih dinas di Papua ini, Pak. Nah, untuk itu masih boleh lari kah atau tidak? Ya siap Bapak. Jadi kemarin ya waktu mengisi pendaftaran alamat itu memang hanya untuk pengiriman nanti door prize atau jersey. Jadi Bapak juga nanti masuk di 20 finisher pertama, itu kan nanti dapat jersey sama medali. Nah, itu sebetulnya hanya untuk pengiriman hadiahnya. Jadi kalau larinya itu sebetulnya bebas, bisa paginya mungkin di Jawa, siangnya mungkin di Balikpapan, sorenya di Maluku, karena dinas nggak apa-apa. Kan namanya virtual bisa di mana saja. Seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu bisa nggak Mas untuk pengirimannya itu dipindah ke alamat saya di Papua aja? Emang yakin menang Mas? Ini juara loh Mas Yudi juara nih. ya, Tanah Di 2021 dia juara nih, kencang larinya nih. Masa ini. Tidak. Mas Tama itu berlebihan itu. Ya, boleh Mas. Nanti kita konfirmasi lagi sebelum dikirimkan alamatnya kalau yang masuk di finisher pertama dan juga dapat door prize. Ya, terima kasih Mas. Nanti kita ini bisa kontak lagi nanti. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Sambil lari, Pak. Wah, siap. Gimana Ibu Novi? Coba Di Kota Ibu Baru, Novi Kalimantan lapor Selatan. sambil lari. Ya, boleh nanti sambil lapor cobain narisnya ya, Bu. Nanti kita cek di daerahnya masuk belum. Ya. Larinya di pinggir pantai, Pak. Mantap. Loh, Yang lainnya masih di kantor, Bu. Saya izin duluan, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Bapak Ibu ada lagi? Mas bisa dicoba, udah input. Oh ya, atau Mbak Gita bisa buka di portalnya juga, langsung di ininya, di link-nya, di bagian dashboard. Nah, nanti diklik, dicari daerahnya, nanti kelihatan. Semuanya bisa mengakses juga kok nanti. Ibu, daerah mana barusan? Kampar Riau. Riau? Ya, Kampar Riau. Kampar Riau. Ini bukan? Ya. Gita. Kita, ya. Ini fotonya mana?
Ada tadi, nah Mas fotonya, ada fotonya. Belum. Oh. Koneksinya. Nah, ini baru keluar. Ah ya. Wah, ini sambil lari fotonya nggak lari. Enggak, lagi di kantor, masih di kantor. Oke, aman. Oke, aman. Terima kasih. Halo, Mbak. Halo, Pak. Ada suara? Enggak. Halo, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Oh, silakan bisa. Bapak. Ini coba saya sudah melapor yang di Sulawesi Selatan. Oh ya, Sulawesi Selatan, Pak Minta Ridwan tolong ya. izin. Ya. Oh ya, itu Izin. udah kelihatan ada 2 orang. Sepertinya orang yang sama lapor 2 kali nih. Iya. Oh iya. Oh iya, betul. Double. Asri. Oh, kantor, di kantor. Ya, bukan double, 2 orang. 2 orang di kantor yang sama ya. Beda ruangan. Beda ruangan loh. Wah, ini dia. Iya. Betul ya? Oke, siap. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Yud. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Izin Bapak Ibu, sebetulnya ingin menawarkan ini karena mungkin ada beberapa pertanyaan juga apakah ada grup WA atau enggak. Nah ini kira-kira perlu nggak untuk grup WA? Atau sebetulnya kita juga sudah ada kontak untuk nanti jika ada kendala bisa berkontak ke nomor ini direktorat. Jadi nanti akan kita setiap hari akan kita coba itu langsung tangani gitu kalau ada masalah langsung di ini. Atau perlu grup WA untuk sharing atau ini? Perlu, Kira-kira. Pak. Perlu, Pak. Perlu ya. Kalau perlu nanti atau kita gimana? Kita share di chat aja ya linknya ya, masing-masing biar join ya. Mungkin yang pengen join aja. Mungkin bisa juga Mas Yudi bisa pakai grup yang lama mungkin untuk mempermudah karena kan di situ juga kita ada berbagai banyak BPBD ya untuk sharing aja tentang running dan lain sebagainya. Jadi silakan yang ingin bergabung silakan, apabila tidak berkenan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Mas Ikrar, grupnya yang mana ya? Yang itu kan itu ada yang di luar BPBD Mas Ikrar. Yang ikut ini. Oh iya kan, iya, ini kan Kementerian harus Lembaga baru berarti. ini juga. Iya, berarti harus baru. Jadi mungkin dibuatkan namanya Inaris Virtual Run, grup baru nanti digabung dengan link tree yang sudah di-share itu. Yang EBIB. Nah, nanti rekan-rekan yang di luar BNPB, BPBD bisa gabung di grup yang itu. Ya. Mungkin itu aja sih. Baik. Siap, Mas Ikrar. Jadi nanti grupnya bisa dibuka di link tree aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba tambahkan 1 tambahan link khusus untuk yang ingin gabung di grup WA-nya. Nanti kita coba buatkan untuk sementara jika ada permasalahan terkait pelaporan atau yang lain nanti bisa sharing di situ. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjut di chat atau nanti di paparan nanti akan di-share juga. Selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Ria. Silakan Mbak. Siap, terima kasih Pak Yudi sudah memandu sesi tanya jawab pada technical meeting kali ini. Mengingatkan kembali untuk para pelari tangguh untuk mengisi absensinya ya. Linknya sudah kami share pada kolom chat. Baik Bapak Ibu pelari tangguh sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pelari tangguh yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga informasi dapat tersampaikan semua ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa juga untuk memantau terus di media sosial dan follow @inarisbnpb. Untuk acara hari ini bisa ditonton kembali di YouTube BNPB. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran para pelari tangguh pada kegiatan hari ini. Selamat berlari sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Salam olahraga, terima kasih Bapak Ibu semuanya.